Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Ibu ingin mengingatkan lagi bahwa kalian jangan lupa mengisi presensi atau daftar hadir di Google Form. Tadi Ibu sudah mengirimkan linknya dan juga mengisi daftar hadir yang ada di grup WA, oke? Nah, jadi jika minggu kemarin kita membahas tentang unsur-unsur, maka pada minggu kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara unsur tersebut dapat berikatan atau bisa dikenal dengan ikatan kimia. Nah, yang pertama itu ada kecenderungan suatu unsur untuk mencapai suatu kestabilan. Sebenarnya di sini kestabilan itu hanya dimiliki oleh golongan gas mulia. Kalian tahu nggak golongan gas mulia itu berada pada golongan keberapa? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Jadi, golongan gas mulia itu berada pada golongan 8A. Kenapa dikatakan golongan gas mulia itu golongan yang stabil? Karena dilihat dari konfigurasi elektronnya, dia itu telah memenuhi kaidah oktet dan duplet. Artinya apa? Artinya dia tidak lagi harus berikatan dengan unsur lain, karena dia itu sudah stabil. Sehingga atom-atom yang lain yang belum stabil ini, dia juga ingin menjadi stabil, yaitu dengan cara berikatan atau bekerja sama dengan unsur lain. Nah, kemudian ada kaidah oktet. Nah, jadi kaidah oktet atau aturan oktet ini adalah suatu kaidah sederhana dalam kimia yang menyatakan bahwa atom-atom cenderung bergabung bersama. Sedemikiannya, tiap-tiap atom memiliki 8 elektron dalam kelompok valensinya, membuat konfigurasi elektron atom tersebut sama dengan konfigurasi elektron pada gas mulia. Kemudian ada kaidah duplet. Nah, kalian tahu nggak sih, apa sih itu kaidah duplet? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi, kaidah duplet ini merupakan konfigurasi elektron stabil dengan jumlah 2 elektron pada kulit terluarnya, atau elektron valensinya itu berjumlah 2. Kaidah duplet bisa dikatakan sebagai atom-atom yang mempunyai kecenderungan untuk memiliki konfigurasi elektron gas helium. Kemudian ada konfigurasi elektron gas mulia nih. Kita lihat apa-apa saja sih golongan gas mulia ini. Yang pertama ada He, helium. Dia mempunyai elektron valensi 2. Lalu ada Ne. Nah, dia mempunyai elektron valensi 8. Disusul dengan Ar, Kr, Xe, dan Rn yang memiliki elektron valensi 8. Nah, untuk yang He ini, dia memiliki elektron valensi 2. Karena apa? Karena dia sesuai dengan kaidah duplet tadi. Untuk Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn itu kan sama-sama memiliki elektron valensi 8. Berarti dia ini sesuai dengan aturan oktet, begitu. Nah, kemudian ada lambang Lewis. Kita lihat, Lewis itu menggambarkan suatu unsur terdiri dari suatu unsur atau lambang kimia yang dikelilingi oleh sejumlah titik atau silang yang menggambarkan elektron valensinya. Begitulah. Kemudian ada struktur Lewis. Kita lihat ya. Nah, ini contoh. Untuk atom H. Atom H ini kan memiliki nomor atom 1. Otomatis kan konfigurasi elektronnya juga 1. Konfigurasi elektron 1 itu bisa dikatakan sebagai elektron valensinya juga 1. Maka kita lihat gambar struktur Lewisnya itu seperti apa. Kita lihat ya. Nah, otomatis titik yang ada itu juga 1 buah. Karena dilihat dari elektron valensinya tadi. Lanjut, ini ada atom C.
dia memiliki nomor atom 6. Otomatis elektron valensinya itu adalah 4. Karena konfigurasi elektronnya itu kan 24. Kita lihat bagaimana cara struktur Lewisnya. Bagaimana penggambaran struktur Lewisnya. Kita lihatlah begini. Berarti akan ada 4 titik. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Nah, begini kira-kiranya. Lanjut. Nah, ini kan kita lihat lagi struktur Lewis untuk molekul H2O. Nah, kita lihat kan atom O ini memiliki nomor atom 8. Otomatis kan dia itu konfigurasi elektronnya 26. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dia mempunyai elektron valensi 6. Otomatis titik yang ada pada atom O ini adalah juga 6 buah. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat di sini ada 6 buah. Otomatis dia akan memerlukan 2 elektron lagi dari si atom H. Kita lihat ya. Nah, jadi pada atom O itu terdapat 2 elektron yang tidak berpasangan, sehingga diperlukan 2 elektron lain untuk memenuhi kaidah oktet. Nah, jadi dibutuhkannya 2 elektron lain tadi ini agar kaidah oktet itu bisa terpenuhi. Karena kan oktet itu kan maksimal katanya dia itu mempunyai 8 elektron. Kita lihat ya. Nah, sehingga seperti ini. Nah, kan H ini kan nomor atomnya 1, otomatis kan elektron valensinya itu juga 1. Berhubung hanya ada 2 buah, maka dia bisa masing-masing setiap H ini mentransferkan elektronnya ke atom O, sehingga seperti ini hasilnya untuk mencapai suatu kestabilan. Nah sehingga ini kita bisa menuliskan struktur Lewisnya seperti ini. Lanjut, kemudian ada contoh soal lagi. Nih, logam bereaksi dengan klorin, membentuk senyawa MgCl2. Gambarkan struktur Lewisnya. Jadi kita ini disuruh menggambarkan struktur Lewisnya. Nah, kita lihat bagaimana sih cara penyelesaian soal tersebut. Oke? Nah, ini penyelesaiannya. Nah, yang pertama, kita itu harus mencari konfigurasi elektronnya terlebih dahulu agar kita mengetahui elektron valensinya. Oke, dapat diketahui bahwa konfigurasi elektron itu dari Mg 282, sedangkan dari Cl itu adalah 287. Jadi disimpulkan bahwa Mg ini nanti akan memberikan elektronnya kepada atom Cl. Karena si Cl ini membutuhkan elektron. Seperti ini ya. Nah, struktur Lewisnya kita lihat. Mg kan tadi dia melepaskan 2 elektron, sedangkan di sini si Cl ini membutuhkan 1 elektron. Tapi kan yang diketahui kan MgCl2, otomatis kan Cl-nya ada 2 buah. Jadi masing-masing si Cl ini akan menerima 1 elektron dari si Mg. Begitu. Sehingga bisa dituliskan seperti ini, atau bisa juga dituliskan seperti ini, MgCl2. Dan di sini ada yang tahu nggak? Apa sih ikatan ion itu? Ya, benar sekali. Jadi, ikatan ion terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif ini diikat oleh suatu gaya elektrostatik. Nih, kita lihat dulu ya. Nah, begini. Yang lingkaran ini kita anggap sebagai suatu ion. Anggap. Yang di dalam lingkaran ini, anggap itu muatan dari ion itu. Berarti bisa dikatakan bahwa yang lingkaran ini bermuatan positif. Untuk yang di sampingnya adalah ion bermuatan negatif. Kita lihat apa yang terjadi. Nah,
jika ada ion positif dan ion negatif, maka yang terjadi adalah mereka saling tarik-menarik. Nah, hasil dari saling tarik-menarik tersebut, itulah yang namanya ikatan ion, gitu. Nah, lalu ada pembentukan ion positif. Jadi ion positif ini terbentuk karena suatu atom itu melepaskan elektron. Contohnya ada Na. Na ini kan nomor atomnya 11, otomatis kan konfigurasinya 281. Nah, satu ini dia nanti akan mentransferkan elektronnya ke atom yang lain, sehingga nanti konfigurasinya adalah tinggal seperti ini, 28 aja lagi. Karena apa? Karena ya elektron tadi sudah ditransferkannya ke atom lain. Lanjut, ada pembentukan ion negatif. Jadi pembentukan ion negatif itu terjadi karena suatu atom itu menangkap elektron seperti ini. Nah, atom F, dia kan memiliki elektron valensi 7. Otomatis dia masih membutuhkan satu elektron lagi. Makanya dia nanti akan meminta elektron ke atom yang lain, sehingga nanti konfigurasinya seperti ini, 28. Lanjut, ini ada pembentukan ikatan ion. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan pembentukan ikatan ion pada garam dapur NaCl. Nah, kita lihat penyelesaiannya dulu ya. Yang pertama, kita tulis dulu reaksinya. NaCl menghasilkan Na positif dan Cl negatif. Lalu yang kedua, kita carilah konfigurasi elektronnya untuk memudahkan kita dalam menentukan elektron valensinya. Jadi kita tahu nanti yang mana atom yang memberi elektron, yang mana atom yang akan menangkap elektron. Nah gitu. Jadi si Na ini kan memiliki nomor atomnya 11, otomatis kan konfigurasi elektronnya adalah 281. 1 ini adalah elektron valensi. 1, dia nanti akan menyumbangkan elektron valensinya itu ke atom Cl. Sedangkan si Cl ini juga nanti berhubung elektron valensinya 7, dia akan membutuhkan satu elektron lagi. Makanya minta nanti dia tuh ke atom Na 1, dan si Na juga ingin memberi satu elektron itu ke atom Cl. Begitu. Jadi terjadi gaya tarik elektrostatis antara ion Na tadi, Na positif dan Cl negatif. Nah, sehingga terbentuk senyawa NaCl atau disebut dengan ikatan ion. Terjadi perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain, antara ion positif dan ion negatif, antara ion logam dan ion non-logam. Nah, sehingga tadi yang si NaCl ini memiliki struktur seperti ini. Na kan tadi dia satu elektron yang akan disumbangkan ke Cl. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk mencapai suatu kestabilan. Nah, makanya terbentuklah NaCl. Artinya apa? Atom Na positif dengan Cl negatif itu dia saling membutuhkan satu sama lain untuk berikatan. Sehingga, nah kita bisa melihat gambarnya seperti ini, gambar diagramnya. Nah, ini gambar diagram dari NaCl. Berikutnya ada kesimpulan. Nah, jadi dari materi yang Ibu jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa konfigurasi elektron yang paling stabil itu hanya dimiliki oleh golongan gas mulia. Sehingga atom yang lain juga ingin stabil dengan cara berikatan dengan atom lain atau bekerja sama dengan atom lain agar dapat memenuhi kaidah oktet dan duplet. Dan salah satu ikatan kimia yang sudah kita pelajari adalah ikatan ion. Nah, ini terjadi karena adanya hasil tarik-menarik antara ion positif dengan ion negatif. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Nanti untuk LKPD akan Ibu kirimkan melalui WA group ya.
Untuk batas pengumpulan juga akan Ibu umumkan di WA Group. Tolong kalian baca dan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Semangat anak-anak. Dan apabila ada yang ingin kalian tanyakan, bisa saja kalian menghubungi Ibu. Bisa melalui WA pribadi, bisa melalui WA Group, atau bisa bertemu langsung dengan Ibu di sekolah. Untuk minggu depan, jangan lupa kalian pelajari tentang ikatan kovalen, karena minggu depan itu kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Sekian penyampaian dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.